Oke, di belajar sinau kali ini kita akan membahas tentang vektor. Pada intro terdapat dua anak panah, yang satu menghadap ke atas dan yang satu menghadap ke bawah dengan masing-masing memiliki variabel yang berbeda. Dengan anak panah yang menghadap ke atas variabelnya adalah positif A, dan anak panah yang menghadap ke bawah variabelnya adalah negatif A. Kenapa bisa hanya dengan berbeda arah, namun variabelnya ada yang positif, ada yang negatif? Maka kita akan membahasnya sekarang. Nah, vektor sendiri merupakan besaran yang mempunyai besar atau nilai dan juga arah. Itulah alasannya kenapa pada intro tadi, meskipun sama-sama anak panah, misalnya panjangnya sama, yaitu A, tapi tandanya adalah berbeda karena vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah, sehingga ini mengarah ke atas biasanya dilambangkan dengan positif dan yang mengarah ke bawah biasanya dilambangkan dengan negatif. Kemudian perbedaan antara vektor dan skalar. Vektor tadi itu kan besaran yang memiliki besar dan juga arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja tanpa memiliki arah. Contoh dari vektor yaitu perpindahan, berat, percepatan, kecepatan, momentum, impuls, gaya, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari skalar adalah jarak, kemudian massa, panjang, waktu, usaha, daya, dan lain-lain. Kemudian cara menuliskan vektor. Biasanya pada buku itu hanya tertulis vektor A dengan tanda panah di atasnya. Sebenarnya ada cara menulis vektor yang lain, yaitu dengan ditulis dengan cara tebal dan miring. Kemudian untuk menulis besar vektor A adalah dengan memberikan tanda mutlak. Artinya besar vektor dari A itu tinggal ditambahi tanda mutlak saja. Kemudian cara menggambar vektor. Vektor dapat digambarkan menggunakan anak panah dengan panjang yang harus proporsional. Misalnya besar vektor A itu berapa? Harus proporsional, bukan 2 cm, bukan 2 vektor, tapi itu sangat panjang. Itu kan juga tidak rasional atau proporsional seperti itu. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor itu bisa digambarkan secara geometris. Artinya penjumlahan vektor dinyatakan dalam bentuk diagram. Diagramnya itu dapat berupa jajar genjang, segitiga, dan juga poligon. Yang pertama adalah dalam bentuk jajar genjang. Misalnya nih ada vektor A dengan garis mengarah ke kanan seperti ini dan vektor B dengan garis yang mengarah ke atas condong ke kanan seperti ini. Kita bisa menggunakan penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang, yaitu menggambarkan vektor A seperti ini, kemudian ujungnya itu ditarik vektor B, digambarkan dengan garis tegak lurus. Ini titik-titiknya ini garis tegak lurus. Kemudian di sini juga garis tegak lurus. Apabila sudah ketemu titik temunya, artinya itu garis yang di tengah ini adalah penjumlahan dari vektor A dan juga vektor B. Kemudian segitiga. Untuk segitiga ini, misalnya ini vektor A digambarkan dari sini ke sini, kemudian vektor B itu juga kita gambarkan dari ujung ke ujung. Vektor dalam penjumlahan vektor itu perlu diingat bahwa ujung harus ketemu dengan ujung, maksudnya ujung panah ini juga harus ketemu dengan ujung panah. Jadi vektor A, ujung vektor A juga harus bertemu dengan ujung vektor B. Kemudian tumpu A itu harus ketemu dengan pangkal vektor B seperti itu. Pokoknya ada tanda panahnya ini harus ketemu dengan tanda panah. Kemudian ujungnya ini harus ketemu dengan ujung seperti itu. Selanjutnya adalah poligon. Poligon ini digunakan apabila terdapat banyak vektor, misalnya vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Nah, ini tinggal digambarkan seperti tadi. Ininya hasil resultannya itu harus ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Seperti itu.
Lanjut, perkalian dari vektor. Perkalian dari vektor ada dua, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Yang pertama adalah perkalian dot. Perkalian dot ini memiliki sifat yang komunikatif, artinya apabila vektor A dikalikan dengan vektor B akan sama saja menghasilkan vektor B dikalikan dengan vektor A. Apabila skalar dikali dengan skalar, maka akan menghasilkan skalar juga. Bila besaran skalar dikalikan dengan besaran vektor, menghasilkan besaran vektor, sedangkan besaran vektor dikalikan dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran skalar. Untuk perkalian dot ini yang perlu diingat adalah ini. Jika A dan B tegak lurus, A dot B sama dengan 0. Sebelum memasuki itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tegak lurus, kemudian searah, berlawanan arah, seperti itu. Dalam vektor kita mengenal IJK. Nah, IJK ini merupakan tanda pada vektor, biasanya pada soal misalnya vektor A sama dengan 5i plus 7j. Itu artinya gimana? Tegak lurus artinya adalah antara vektor I dengan vektor J dengan vektor K, vektor I dan vektor K. Ini karena sudut yang dibentuk adalah 90 derajat sehingga adalah tegak lurus. Perlu diingat, kunci dari perkalian dot adalah apabila vektor A dan B tegak lurus, maka perkalian dot antara A dot B sama dengan 0. Tegak lurus misalnya tadi I dot J sama dengan 0. Jika A dan B searah, A dot B sama dengan A dot B. Artinya searah, misalnya vektornya adalah I dan I, sehingga I dot I sama dengan I. Kemudian A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan negatif A dot B. Apabila masih bingung, kita langsung masuk ke pembahasan soal saja. Misalnya, vektor A sama dengan 5i plus 7j. Kemudian vektor B sama dengan 2i plus 3j. Gimana perkalian dari vektor A dan vektor B ini? Hasilnya adalah R atau resultan. Resultan adalah hasil dari perkalian A dan B sama dengan A dot B. A sendiri ditulis ulang yaitu 5i plus 7j dikalikan secara dot yaitu dengan B 2i plus 3j. 5i dikali dengan 2i sama dengan 10i dot i. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita tandai adalah bagian i, j, dan k-nya. Kemudian 5i dikalikan dengan 3j sama dengan 15i dot j dan seterusnya. Kita ketahui tadi apabila searah maka A dot B sama dengan A dot B. I dan I adalah searah sehingga 10i dot I hasilnya adalah 10i. Kemudian untuk 15i dot J, I dan J adalah tegak lurus. A dot B apabila tegak lurus hasilnya adalah 0 sehingga I dot J sama dengan 0. 15 dikalikan 0 sama dengan 0. Kemudian 14j dot I. J dot I adalah juga tegak lurus sehingga hasilnya 0. Sehingga 14 dikalikan 0 adalah 0. Kemudian 21j dot J. J dan J adalah searah. Maka 21j dot J adalah 21j. Sehingga perkalian vektor A dikalikan secara dot dengan vektor B menghasilkan 10i plus 21j. Selanjutnya adalah perkalian cross. Perkalian cross ini berbeda dengan perkalian dot, yang mana sifat dari perkalian cross ini tidak komunikatif. Artinya, vektor A dikalikan vektor B secara cross, hasilnya tidak akan sama dengan vektor B dikalikan vektor A secara cross. Perlu diingat, kata kunci dari perkalian cross adalah I kali I sama dengan 0 apabila searah hasilnya 0. Apabila tegak lurus akan menghasilkan vektor yang lain. Misalnya, vektor I cross I karena searah sama dengan 0. I
cross J, I cross J, berarti resultannya berada di sini, sama dengan K. Kemudian I cross K sama dengan negatif J, J cross I sama dengan negatif K, J cross K sama dengan I. Contohnya, bilangannya adalah sama, vektor A sama dengan 5I plus 7J, vektor B sama dengan 2I plus 3J. Resultan dari perkalian secara cross vektor A dan B adalah seperti tadi, 10I cross I, karena I cross I sama dengan 0, sehingga 10 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 15I cross J, I cross J dilihat kata kuncinya tadi, I cross J sama dengan K, sehingga 15K. Negatif 14J cross I, J cross I sama dengan negatif K, sehingga 14J cross I sama dengan negatif 14K. Ditambah 21J cross J, J cross J sama dengan 0, sehingga 21 dikalikan 0 sama dengan 0. Sehingga hasil dari perkalian cross antara vektor A dan vektor B adalah K. Meskipun sama, apabila perkalian yang digunakan adalah perkalian dot dan cross, maka hasilnya akan berbeda. Sekian untuk pembahasan vektor kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.